Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prananda Dwi Kurnia dan kelompok saya Muhammad Fatur Rahman dan Abiaksa Wibisono. Kami akan eh, memaparkan tentang software requirement specification yang telah kami buat. Selanjutnya dimulai dengan pemapar Fatur Rahman. Silahkan. Tujuan penelitian. Tujuan penulisan dokumen ini yaitu untuk dokumentasi dari segala aktivitas yang dilakukan selama pengembangan proyek perangkat lunak yang berbasis website ini. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan pendaftaran vaksin COVID-19 khususnya di daerah Tangerang Selatan. Proyek ini dikatakan berhasil apabila website yang dimaksud dapat menangani seluruh kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang terdaftar dalam dokumen ini. Yang berikutnya adalah batasan produk. VTS adalah website di bidang kesehatan yang memberikan layanan untuk melihat daftar tempat untuk melakukan vaksinasi, daftar vaksin yang tersedia, jadwal vaksinasi, dan mendaftar untuk melakukan vaksinasi. Ide ini didasari dari terjadinya pandemi COVID-19 dan membantu masyarakat untuk pendaftaran vaksin. Adanya layanan pendaftaran vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang ada di daerah Tangerang Selatan untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Audien yang dituju. Website ini dapat menampilkan daftar tempat serta mendaftar vaksinasi COVID-19 di wilayah Tangerang Selatan. Lalu yang kedua, website ini menyasar kepada masyarakat sekitar Tangerang Selatan yang belum dan ingin melakukan vaksinasi COVID-19. Lalu yang terakhir, pada sisi klien dapat mengakses melalui web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Deskripsi produk. VTS adalah website untuk melihat daftar tempat serta mendaftarkan diri untuk vaksinasi COVID-19. Pada masa pandemi yang tak kunjung reda ini, kami berupaya untuk memudahkan para masyarakat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi dengan mudah serta dapat diakses di mana saja. Platform ini menyediakan lokasi serta ketersediaan vaksinasi di daerah Tangerang Selatan. Fungsi produk. Yang pertama adalah melihat daftar tempat untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, melihat daftar vaksin yang tersedia. Yang ketiga, melihat jadwal vaksinasi. Yang keempat, mendaftar untuk melakukan vaksinasi. Dan yang terakhir, mengupload dan mengupdate data lokasi, ketersediaan vaksin, serta jadwal vaksinasi. Lalu berikutnya yaitu karakteristik pengguna. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di slide ini, kami membuat tabel karakteristik pengguna yaitu ada kategori pengguna yang diisi oleh admin tempat vaksinasi, lalu masyarakat. Lalu berikutnya tugas, yaitu admin tempat vaksinasi bertugas mengupload alamat tempat vaksinasi, mengupdate ketersediaan vaksin, dan jadwal vaksinasi. Lalu untuk masyarakat, melakukan pendaftaran vaksinasi di tempat yang telah ditentukan. Berikutnya hak akses ke aplikasi. Tugas dari admin tempat vaksinasi yaitu adalah select, insert, update, dan juga delete data. Lalu hak akses ke aplikasi masyarakat yaitu select, insert data. Kemampuan yang harus dimiliki. Admin tempat vaksinasi diwajibkan dapat memanipulasi data tempat vaksinasi. Lalu untuk masyarakat, kemampuan yang harus dimiliki yaitu menginsert data untuk mendaftar vaksinasi. Lingkungan operasi. Website ini dapat dijalankan pada perangkat yang terhubung dengan koneksi internet. Website ini juga dapat diakses melalui web browser pada berbagai platform seperti Windows, OS, Gawai, dan masih banyak yang lain. Batasan desain dan implementasi. Yang pertama, website ini hanya dapat dijalankan dengan koneksi internet. Yang kedua, antarmuka pada website berupa tampilan menu yang menarik dan praktis. Dan yang ketiga, website ini dapat diakses pada Windows, Mac OS, Gawai, dan lain-lain. Dokumentasi pengguna. Website ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami. Penjelasan setiap halaman sistem beserta setiap kolom maupun fitur yang ada pada setiap halaman.
Yang ketiga, respon cepat. Dan yang keempat, website dapat dipantau selama 24 jam oleh user. User interface. Website yang akan dikembangkan membutuhkan interaksi dengan user sebagai pemakai website tersebut. Saat interaksi, dengan pemakai website ini membutuhkan untuk perangkat untuk melakukan transformasi input dan output dari dan ke pemakai. Hardware interfaces. Ethernet card, modem, kabel LAN, router dibutuhkan untuk menghubungkan komputer yang mengakses website dengan jaringan internet. Software interfaces. Website ini dapat diakses jika terhubung dengan internet dan terdapat pada platform Windows, Mac OS, dan gawai. Communication interface. Antarmuka komunikasi pada sisi server. Website pada sisi server merupakan aplikasi yang melayani semua request yang dikirimkan oleh klien yang meminta layanan dengan protokol HTTP. Oleh karena itu, pada sisi server dibutuhkan adanya sebuah web server yang terhubung dalam jaringan internet. Web server tersebut harus mempunyai alamat IP dan domain yang dapat dikenali dalam jaringan komputer. Antarmuka komunikasi pada sisi klien. Pada sisi klien, proses yang dilakukan adalah melakukan request kepada server untuk minta layanan HTTP. Oleh karena itu, antarmuka yang dibutuhkan pada sisi klien adalah perangkat komunikasi yang memungkinkan komputer klien terhubung dengan jaringan internet. Functional requirement. Di tabel ini ada beberapa functional requirement yang dibutuhkan oleh admin dan masyarakat. Dengan ID ADM 001 dengan kebutuhan fungsional admin untuk login ke dalam admin tempat vaksinasi dapat login ke aplikasi dengan akun yang telah dibuat oleh admin pusat. Yang kedua, dengan ID ADM 002, admin dapat mengakses data. Admin tempat vaksinasi dapat mengakses data di tempat vaksinasinya atau tempat dia bekerja. Lalu dengan ID ADM 003, admin dapat mengentry data. Jadi admin di tempat vaksinasi dapat mengentry data yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan di tempat vaksinasi. Dengan ID ADM 004, admin dapat update data. Jadi, admin di tempat vaksinasi dapat mengupdate data tempat vaksinasinya sesuai dengan keadaan di tempat vaksinasi. Lalu, dengan ID ADM 005, admin dapat mendelete data. Admin tempat vaksinasi dapat mendelete data di tempat vaksinasinya sesuai dengan keadaan di tempat vaksinasi. Selanjutnya, untuk masyarakat dengan ID MAS 001, masyarakat dapat melakukan registrasi akun agar dapat mengakses sistem. Lalu, dengan ID MAS 002, masyarakat dapat melakukan login ke dalam akun yang telah diregistrasi sebelumnya. Selanjutnya, dengan ID MAS 003, masyarakat dapat mengakses daftar tempat vaksinasi yang ada dan dapat melihat data di setiap tempat vaksinasi. Lalu dengan ID MAS 004, masyarakat dapat mengentry data untuk melakukan pendaftaran vaksinasi. Lalu yang terakhir dengan ID MAS 005, masyarakat dapat mengelola akun. Masyarakat dapat mengelola profil akunnya masing-masing sesuai keinginannya. Use case diagram. Jadi di sini adalah contoh yang dapat dilakukan oleh admin. Itu yang di atas, admin dapat login, lalu admin dapat mengakses data. Nah, dari admin yang dapat mengakses data ini, admin dapat mengentry data, mengupdate, serta mendelete data. Selanjutnya ada aktor. Aktor itu maksudnya adalah masyarakat. Masyarakat dapat melakukan registrasi akun, lalu dapat login,
selanjutnya dapat mengakses data, yaitu dengan melihat data tempat vaksinasi seperti daftar tempat vaksinasinya, lalu di dalam tempat vaksinasi tersebut terdapat jenis vaksin apa saja dan sebagainya. Lalu masyarakat dapat mengentry data. Mengentry data itu seperti melakukan pendaftaran vaksinasi. Lalu masyarakat juga dapat mengelola akun seperti mengubah password, mengganti foto profil, serta mengganti email. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.